Besar E pada gambar di samping, agar arus yang mengalir di R3 sebesar 1,8 ampere adalah berapa volt? Hey guys, kembali lagi ke channel YouTube Bersahabat dengan Fisika bersama saya Rista Husni Ananda. Dan hari ini kita akan bahas soal SIMA UI tahun 2012. Ini adalah soal yang menarik sekali nih, dimana di sini sudah diketahui arusnya terlebih dahulu sejak awal, yang bagian R3 ini. Nah, kita diminta mencari baterai, nilai tegangan baterai yang di tengah sebelah sini. Oke, Pak, cara berpikir kita mesti dibalik. Kita nggak bisa pakai cara biasa, dan ini akan menguji seberapa jauh pemahaman kita terhadap hukum Kirchhoff. Kalau misalnya di rumah kalian ingin mengerjakan sendiri secara mandiri, silakan ambil kertas coret-coretan, silakan pause video ini 5 menit, karena ini bagus banget buat latihan kalian. Oke, silakan. Oke, mari kita mulai ya. Bismillah. Jadi pertama-tama ada satu hal yang sangat mengganjal saya ketika saya pertama kali mengerjakan soal ini, yaitu arah arus I3-nya ini kemana? Di mana ada I1 dan I2. I1 dan I2 mestinya sih arahnya ke atas ya. Kan baterainya ini kutubnya positif negatif seperti itu. Maka I3 mau nggak mau akhirnya ke bawah, kan dia output ya. Dan ternyata I3 ini wajib ke bawah, nggak boleh dibuat ke atas karena nggak bakal ketemu jawabannya. Oke, ini yang aneh dari soal ini, lucu ini sebenarnya. Biasanya kan nggak ada masalah ya, atas bawah, tapi ini kenyataannya seperti itu ya. Nah, mengapa bisa demikian? Kalau menurut saya sih karena di kehidupan nyata itu kan kita menggunakan ampermeter untuk mengukur kuat arus. Ada kutub positif negatifnya. Pas kita colokan, kita dapat kuat arusnya. Sekaligus sebenarnya arah arusnya juga. Secara otomatis kan kelihatan dari jarumnya menyimpang sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kalau digital positif ataupun negatif. Oke. Dan baterai ini pun juga sebenarnya sama ya. Kita nggak cuma bisa tahu kuat nilai tegangan aja, tapi itu juga arahnya. Ya kan? Positif negatifnya. Dan kalau baterai pasang seperti ini, semestinya arusnya ke atas. Oke, sehingga I3 mestinya ke bawah. Nah, itu ya. Dan menurut saya si pembuat soal sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Beliau dengan sengaja menyembunyikan informasi mengenai arah arusnya, sehingga ya mau nggak mau ya harus kita turunkan dari keadaan ini ya. Jadi karena nggak semua orang tahu kalau baterai disusun kayak gini arusnya mestinya ke atas. Oke. Apakah ada alternatif lain? Nah, ini seperti ini. I2 saya buat ke bawah, karena bisa demikian karena tegangan pada baterai ini cukup kalah jauh dibanding yang 24 volt. Ini adalah kasus di mana baterai HP atau laptop yang sedang dicas sekaligus digunakan. Oke, jadi power supply ini mensuplai dua tempat, yaitu mencas baterai sekaligus menyalakan HP ataupun laptop tersebut. Oke, bisa seperti ini. Tapi tetap I3 tetap mesti ke bawah. Oke, maka I3-nya gimana ini? Arus masuk, arus keluar I1 tambah I2. Yang keluar adalah I3. Ini persamaan awal kita. Maka kemudian saya ingin menyelesaikan soal ini dengan metode 3 kabel. Kabel 1, kabel 2, kabel 3. Kemudian kemarin sudah melihat semua ya video saya mengenai metode 3 kabel. Oke, kabel 1 24 volt, tandanya positif. Kemudian 3 ohm sama I1, 3 I1, ini tandanya adalah negatif ya. Lanjut ke kabel 2, kita ketemu baterai E, tandanya positif. Hambatan 2 ohm kalikan I2, ini tandanya adalah negatif. Lanjut ke kabel 3, ini kita dapat 7 ohm sama 1,8, ini tandanya juga adalah positif ini ya, searah dengan arah pembacaan kita. Oke. Maka kita diminta untuk mencari yang E ini, diketahui yang sebelah sini. Tapi ini nggak bisa kita hubungkan secara langsung karena I2-nya kan kita belum tahu ya. Maka saya coba di sebelah sini. Nah, ini bisa nih kayak gini. Maka 24 kurangi 3 I1 sama dengan 7 kali 1,8 itu berapa ya? 7 kali 1,8 adalah 18 kali 7, 6, 5,
126, berarti 12,6. Maka saya pindahkan 3I1 nya jadi positif, kemudian 24 akan dikurangi dengan 12,6. Nah, berapa ini? 4 11,4 itu ya, 11,4 adalah 3I1. Maka I1 nya sama dengan 114 dibagi dengan 3, 9, 24, 8 ya, berarti I1 adalah 3,8 ampere ya. Oke, bukan itu jawabannya. Ini baru I1. Oke, kita mencari E nih, jangan lupa. Maka kemudian I1 3,8, kita lanjutkan, kita harus berusaha mencari I2 nya. Maka I1 nya 3,8, saya jawab masukkan sebelah sini. I2 bisa kita dapatkan dari persamaan ini. I3 adalah 1,8. Maka I2 ini sebenarnya adalah 1,8 dikurangi 3,8, berarti itu sebenarnya adalah negatif 2 ampere ya. Oke, tandanya negatif, berarti arusnya ke bawah. Ini skenario yang kedua tadi. Oke, maka selanjutnya, oke, sudah ini kalau gini ya. Bisa kita masukkan ke persamaan untuk mencari E-nya, E min 2 I2, di mana I2 adalah min 2 ampere. Ini tetap harus kita masukkan tanda positif negatifnya, harus tetap konsisten kita. Di mana ini adalah 12,6 volt. Ini. Maka E adalah 12,6. Ini akan menjadi ini plus 4, minus 11-nya jadi negatif 4. Jawabannya adalah 8,6 volt ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, mantap. Kalau misalnya di rumah kalian mengerjakan dengan metode loop seperti ini, loop 1, loop 2, ini udah bagus banget ini ya. Udah bagus banget, ini guru sama dosen kalau ngeliat kayak gini pasti suka banget ya, caranya sudah sangat rapi. Dan ya sebenarnya ini bukan soal sulit ya. Ada beberapa langkah penyelesaian ini loop 1, 2, langkah 1, langkah 2, serta langkah 3. Ya nggak sulit nih sebenarnya, cuma ya pada satu ujian ini tekanannya jadi sangat berat ya. Saya masih ingat pas mengerjakan soal ini pertama kali, ada satu siswa saya dari SMA Negeri 2 Surabaya tanya soal ini, terus nggak lama kemudian ada mungkin sekitar 10 siswa mengerumuni saya pengen lihat pembahasannya, dan ya saya cukup nervous ya pas itu. Meskipun saya cukup pede ya, tapi kenyataannya dilihat banyak orang nggak gampang. Saya kepikiran, bisa nggak ya dapat jawaban, bisa nggak ya dapat jawaban seperti itu. Ya, tekanan di ujian nanti kalian juga pasti jauh lebih berat daripada cuma soal latihan kayak gini. Karena itu kalian harus banyak latihan soal. Oke, maka selanjutnya bagaimana kalau misalnya sekarang arus I3-nya kita buat ke arah atas? Apa yang akan terjadi? Oke, ini dunia yang imajiner, dunia yang mustahil ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba-coba aja. I3 ke atas, maka I1 sama I2-nya ini nggak mungkin ke atas juga nih dua-duanya. I1 saya buat ke atas, I2 saya buat ke bawah saja deh. Harus ada yang masuk, harus ada yang keluar. Maka akibatnya I1 plus I3 adalah sama dengan I2. Ini persamaan awal kita. Maka saya gunakan metode tipe kabel aja ya. Kabel 1, kabel 2, kabel 3, 24 volt ya, min 3I1. Kemudian baterai E ini 2I2 nya sekarang hati-hati, tandanya adalah positif. Kemudian sebelah sana 7 kali 1,8 nya ini tandanya sekarang adalah negatif ya, karena sudah berlawan arah dengan arah pembacaan kita. Oke, maka seperti biasa tadi gimana, kabel 1 sama kabel 3 ya, 24 kurangi 3I1 min 7,8 adalah min 12,6. Saya pindahkan sebelah sini 3I1. Nah sekarang 24 tambah itu ya, 24 ditambah ya 12,6, ini akan menjadi 36,6 3I1.
Maka I1 adalah tentu saja 12, 36 bagi 3 dibagi 12,2 ya. 12,2 ampere ya. Nah, perhatikan ini sudah berbeda jauh ya dengan yang tadi awal sempat kita dapatkan I1 yang 3,8 ampere. Maka selanjutnya kita mencari I2 sebelah sini. I1 12,2, I3 adalah 1,8. Maka I2 sama dengan 14 ampere ya. Seperti ini. Oke, lagi-lagi juga berbeda. Maka E plus 2 I2 nya sekarang adalah 14. Ini adalah min 12,6. Maka E adalah min 12,6 dikurangi dengan 28 ya. Maka jawabannya adalah min 40,6 volt itu ya. Tentu saja tidak ada jawabannya. Itulah kenapa penetapan arah arus di awal itu sebaiknya dibuat selogis mungkin. Dan ini baterainya mesti dibalik kan ya. Nah, polaritas kutub positif negatifnya dibalik ke bawah dia. Oke, alhamdulillah guys, hari ini kita sudah belajar soal SIMA UI. Ini menurut saya soal hukum Kirchhoff yang paling sulit ya, ataupun setidaknya paling menarik buat saya. Kalau misalnya di rumah kalian masih punya soal hukum Kirchhoff lain dari UTBK atau SIMA UI, silahkan layangkan ke bersahabatdenganfisika@gmail.com ya. Dan ya, saya ingin mengucapkan salam ke adik-adik saya di SMA Negeri 2 Surabaya. Kalau nggak salah dulu Fauzan atau Sultan yang tanya soal ini. Itu pas tahun 2017 pas persiapan UTBK. Dan ya mungkin kalian sekarang sudah lulus kuliah, sudah bekerja mungkin, ataupun sedang ngambil S2 ya. Saya doakan yang terbaik buat kalian. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberi rahmat, diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Mudah-mudahan bisa memberikan suatu kontribusi yang positif untuk Indonesia dengan keilmuan yang kalian miliki, dan senantiasa dilindungi dari berbagai macam hal-hal buruk di dunia ini. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ini semua. Dan ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah.